Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk mengambil pelajaran di antara pelajaran-pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada umatnya, yaitu mengikuti jejak para sahabiyah radhiyallahu anha, dan di antara mereka yang mulia yaitu ada ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengerahkan segala upayanya untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala agar umatnya, yaitu umat Islam, senantiasa berada dalam kebenaran. Kemudian kita haturkan salawat pula kepada para sahabat radhiyallahu anhum, kepada segenap istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada segenap umat beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya kita belajar tentang keutamaan wanita Quraisy yang di dalamnya itu Khadijah radhiyallahu anha, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan sebaik-baik wanita adalah wanita itu istri Imran, imra'atu Imran. Kemudian dikatakan pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik wanita pula yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ulama menyebutkan sebagaimana yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwasanya dimaksud paling baik di sini adalah paling baik di masanya. Yaitu ketika ibunda Khadijah radhiyallahu anha hidup, maka yang paling baik wanita pada zaman itu adalah ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Begitupun ketika ketika Maryam hidup, maka Maryam yang paling baik di antara wanita-wanita yang pernah ada. Begitupun ketika ibunda Aisyah radhiyallahu anha hidup, maka ibunda Aisyah adalah wanita yang paling baik setelah wanita-wanita yang lainnya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Baik. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha itu memiliki nasab atau memiliki kunyah namanya Ummul Qasim. Al-Qasim ini salah satu di antara putra-putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pernikahannya dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dengan gelar Ummul Qasim, Khadijah memiliki nasab Khadijah binti Khuwailid binti Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab al-Qusairiyah al-Asadiyah radhiyallahu anha. Yang mana Khadijah radhiyallahu anha merupakan satu-satunya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang putra dan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir darinya, kecuali putra Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Ibrahim adalah satu-satunya putra dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lahir bukan dari rahim yang mulia ibunda Khadijah radhiyallahu anha, akan tapi lahir dari istri beliau yang lainnya, yaitu Maryah al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Kemudian ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha itu memiliki banyak sekali kemuliaan, dan di antara kemuliaan, sedikit pengenalan tentang kemuliaan ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah radhiyallahu anha tidak cemburu kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya melebihi kecemburuan beliau kepada ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, dikatakan yang artinya, aku tidak cemburu pada seorang wanita pun seperti rasa cemburuku pada Khadijah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali menyebutnya. Sebagaimana sebuah pepatah, bahwasanya seorang ketika mencintai sesuatu, maka dia akan banyak-banyak menyebut sesuatu tadi. Ketika seorang mendakwa bahwasanya dirinya mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja hari-harinya akan senantiasa diiringi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pagi maupun petangnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kondisi orang beriman, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ciri orang-orang beriman yaitu orang-orang yang banyak berzikir ketika pagi maupun petangnya. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengakuan beliau mencintai Khadijah radhiyallahu anha bukan pengakuan semata, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali menyebutnya bahkan ketika ibunda Khadijah radhiyallahu anha sudah meninggal dunia.
Ini menunjukkan betapa besarnya kecintaan Rasulullah SAW kepada ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Sampai-sampai hal tersebut menjadikan Aisyah radhiyallahu anha cemburu dengan ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Dan cemburu ini adalah perkara yang tabi'i. Perkara yang tabi'i. Ya, tatkala seorang wanita yaitu Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sering menyebut ibunda Khadijah, maka kecemburuan sepertinya kecemburuan yang tabi'i, yang manusiawi. Kemudian di antara kemuliaan yang lainnya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak memadu ibunda Khadijah radhiyallahu anha selama hidup ibunda Khadijah. Jadi ketika ibunda Khadijah masih di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memadunya sama sekali atau tidak menikahi wanita lain selain Khadijah radhiyallahu anha. Itu di antara kemuliaan-kemuliaan kemuliaan ibunda Khadijah radhiyallahu anha, yang mana beliau sebelum atau setelah menikahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mendapatkan gelar kehormatan dari wanita-wanita Quraisy atau dari orang-orang Quraisy dari kaumnya, yaitu disebut dengan At-Tahirah, wanita yang menjaga kesuciannya. Beliau dilahirkan di Ummul Qura, yaitu Mekah, di sekitar 15 tahun sebelum tahun gajah. Artinya bahwasanya ibunda Khadijah itu umurnya 15 tahun lebih tua dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun umur ini tidak menjadikan masalah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menjadikan sosok ibunda Khadijah sebagai sosok yang paling ia cintai dibandingkan istri-istri yang lainnya, dibandingkan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau. Meskipun kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatanya ketika beliau meninggal, maka beliau juga tinggal, atau sebelum beliau meninggal di rumah salah seorang istri yang Rasulullah SAW akui ia mencintainya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Maka Rasulullah SAW mengatakan Aisyah. Rasulullah mengatakan Aisyah. Karena ketika itu ibunda Khadijah sudah meninggal. Kemudian di antara wanita yang ada di sisi Rasulullah setelah sepeninggal ibunda Khadijah, maka yang paling dia cintai adalah Aisyah radhiyallahu anha. Maka para sahabat tadi menimpal, ya Rasulullah, maksud kami dari kalangan laki-laki. Maka kata Rasulullah SAW, abuha, yaitu bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Baik. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunda Khadijah ini sempat menikah dengan laki-laki yang lainnya, yaitu disebutkan namanya adalah Abu Halah ibn Zurarah, atau satunya lagi Utaik bin Abid bin Abdillah al-Makhzumi. Yang mana dua orang ini merupakan pembesar Quraisy. Dua orang ini pembesar Quraisy. Dari ibunda Khadijah radhiyallahu anha, dengan kemuliaannya, beliau hanya menikahi orang-orang yang memang dari sisi nasab memiliki kemuliaan di antara penduduk Quraisy. Kemudian dari sisi kedudukan, maka kedudukannya lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang lainnya. Ini di antara kemuliaan ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian setelah sepeninggal dua suami beliau sebelumnya, maka beliau menikah dengan sebaik-baik laki-laki, baik dari sisi nasab, baik dari sisi keturunan, baik dari sisi kemuliaan akhlak, kemuliaan budi pekerti. Kemudian dari sisi kedudukan, yaitu sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh tidak ada pengganti yang lainnya atau tidak ada yang menyamai kedudukan suami ibunda Khadijah radhiyallahu anha yang terakhir, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunda Khadijah sempat bermimpi, yaitu dikatakan dalam buku, bisa jenengan lihat di halaman 41 dan 42, bahwa ibunda Khadijah mimpi melihat matahari atau bintang yang sangat terang benderang. Yang mana bintang yang terang benderang tadi turun di langit Makkah, kemudian masuk ke dalam rumahnya. Karena saking mimpi suatu hal yang besar ini, kemudian ibunda Khadijah ngadu ke Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini putra dari paman beliau radhiyallahu anha. Jadi seorang pendeta yang memang tetap berada dalam koridor agamanya, yaitu tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum masuk Islam, atau karena pada masa itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam belum diutus sebagai seorang nabi atau seorang utusan. Dan dia pendeta ini tetap berada dalam agama Ibrahim, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendengar penuturan Khadijah radhiyallahu anha
yang mana Khadijah bermimpi, wahai Waraqah bin Naufal, sungguhnya aku melihat matahari atau bintang yang sangat terang benderang, yang disebutkan dalam makna bintang Orion namanya, bintang Orion, yang mana kata Ibunda Khadijah, aku melihat matahari atau bintang yang terang benderang ini turun ke langit Mekah dan terutama masuk ke dalam rumahku. Maka Waraqah, sebelum Ibunda Khadijah menyelesaikan ceritanya, maka Waraqah mengatakan, bergembiralah wahai saudara sepupuku. Jika Allah Subhanahu wa taala memang benar membenarkan mimpimu, maka cahaya nubuwah, yaitu cahaya kenabian akan masuk ke dalam rumahmu. Dan dari sana cahaya penutup para nabi akan memancar. Dan ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di akhir hayatnya Ibunda Khadijah akan menikahi seorang yang paling mulia, baik dari sisi nasab maupun dari sisi kedudukannya sebagai seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada kedudukan yang lebih mulia dibandingkan kedudukan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, yaitu kedudukan sebagai seorang hamba Allah dan kedudukan sebagai seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang menyampaikan risalah. Setelah ditafsirkan demikian, ditakwilkan demikian oleh Waraqah bin Naufal, maka Ibunda Khadijah radhiyallahu anha tatkala datang laki-laki berikutnya yang hendak meminang Ibunda Khadijah, maka beliau berusaha mencocokkan apakah memang benar ciri-ciri kenabian ada pada laki-laki yang datang kepada beliau radhiyallahu anha. Ketika datang laki-laki A, maka dia lihat terlebih dahulu apakah benar laki-laki ini cocok dengan ciri-ciri kenabian yang disebutkan oleh Waraqah bin Naufal. Kemudian karena tidak cocok, mungkin beliau tolak. Kemudian datang laki-laki yang lainnya. Karena Ibunda Khadijah adalah sosok yang mulia, adalah sosok yang dipandang di antara pembesar-pembesar Quraisy pada masa itu. Maka banyak sekali laki-laki yang berlomba-lomba untuk mendapatkan hatinya. Akan tapi setelah mendapatkan kabar gembira dari Waraqah bin Naufal, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha benar-benar selektif dalam memilih suami berikutnya. Ya, tatkala datang beberapa orang laki-laki datang kepada beliau, maka beliau berusaha mencocokkan apakah benar ciri-ciri kenabian, yaitu dari keluhuran budi memang benar ada pada laki-laki tersebut, dari sisi nasabnya, kemudian dari sisi tanda-tanda kenabian yang lainnya, apakah benar cocok dengan cahaya, dengan ciri-ciri kenabian. Ketika memang benar cocok, maka beliau bersegera dalam menikah. Akan tapi qadarullah ma syafa'al, memang belum ada yang cocok pada masa itu. Kemudian karena pada masa itu Nabi Muhammad SAW belum diutus sebagai seorang nabi dan umur beliau masih terhitung sebagai seorang yang muda belia, akan tapi nama beliau sudah cukup masyhur di kalangan bangsa Arab, yang mana Rasulullah SAW dikenal sebagai seorang yang al-amin, yaitu seorang yang dipercaya di antara yang lainnya. Yang mana Rasulullah SAW dikenal sebagai sosok yang sama sekali tidak mau beribadah kepada selain Allah, bahkan sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi. Jadi tidak pernah ada ceritanya bahwa Rasulullah SAW sebelum diutus sebagai seorang nabi, lantas beliau menyembah berhala-berhala di Ka'bah, ini nggak ada ceritanya sama sekali. Dan tidak boleh seorang muslim percaya hal demikian. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau sama sekali tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi. Kemudian Nabi SAW di masa mudanya juga dikenal sebagai seorang yang jujur ketika berniaga. Oleh karenanya setelah mendengar hal tersebut, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha hendak menguji bagaimana kejujuran Rasulullah SAW. Maka beliau berusaha untuk memperkerjakan Rasulullah SAW, yaitu untuk memperdagangkan dagangan beliau atau dagangan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ke Syam. Kemudian setelah diutus ke Syam dalam rangka menguji apakah benar sosok Muhammad SAW adalah sosok yang ia cari-cari, yaitu sosok pemuda yang jujur, sosok pemuda yang bisa dipercaya, sosok pemuda yang tidak mau mencurangi dagangan yang lainnya, sosok pemuda yang memang benar-benar nampak cahaya kenabian di dalamnya. Kemudian Ibunda Khadijah mengutus Rasulullah SAW bersama seorang budaknya, yaitu bernama Maisarah. Maisarah ini nama seorang budak laki-laki. Jadi pada masa Arab ini biasa dengan nama Maisarah adalah nama laki-laki. Justru kebalikannya ketika di Indonesia atau di orang-orang selain Arab,
ketika menjumpai nama Maisarah, ini nama seorang perempuan. Padahal pada asalnya nama Maisarah adalah nama seorang laki-laki di kalangan orang Arab. Kemudian Ibunda Khadijah mengutus bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke perdagangannya ke Syam, itu seorang yang bernama Maisarah. Dalam rangka apa? Untuk melihat benarkah yang dipergunjingkan oleh orang Arab pada masa itu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok pemuda yang jujur, sosok pemuda yang cekatan, sosok pemuda yang tidak mencurangi dagangan yang lainnya. Kemudian diutus Maisarah, dan ketika di perjalanan mulai dari awal sampai kepulangannya hingga ke Mekah kembali, maka Maisarah menjumpai banyak sekali tanda-tanda kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang mencolok adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah singgah di sebuah pohon. Ketika di tengah perjalanan, maka beliau berteduh di bawah pohon tersebut. Maka ketika seorang pendeta melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berteduh di bawah pohon tersebut, maka beliau mengatakan kepada Maisarah bahwasanya tidak pernah ada yang berteduh di bawah pohon tersebut kecuali ia akan diutus sebagai seorang nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu tanda di antara tanda-tanda kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tanda kenabian yang lain yang dijumpai oleh Maisarah di tengah perjalanan beliau ketika berdagang menuju Syam adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dari awal ke Mekah, kemudian ke Syam, kemudian kembali lagi ke Mekah, maka Maisarah tidak pernah menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sengatan matahari. Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala melindungi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengutus awan di atasnya, yaitu senantiasa menaungi perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di antara tanda-tanda kenabian yang Maisarah lihat secara langsung dan disampaikan kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Nah, tatkala mendengar penuturan Ibunda Khadijah, tatkala Ibunda Khadijah mendengar penuturan dari Maisarah tersebut, maka Ibunda Khadijah semakin yakin bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sosok yang ia idam-idamkan pada masa tersebut. Adalah sosok yang memang benar ada tanda kenabian di dalamnya. Bukti yang lainnya adalah tatkala Khadijah radhiyallahu anha menanyakan bagaimana keuntungan perdagangannya, kemudian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangkan semuanya tanpa terkecuali, tidak ada hitungan yang luput sekalipun. Ini menunjukkan salah satu tanda atau karakteristik kenabian yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang mudah dipercaya, sosok yang jujur dalam menyampaikan segala sesuatu. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian karena mendapati hal demikian, yaitu tanda-tanda kenabian ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Ibunda Khadijah dengan besarnya rasa malu beliau, maka beliau berusaha menahannya. Akan tapi karena manusiawi, seorang ketika menahan perasaan tertentu, maka akan nampak kegelisahannya. Maka ada salah satu seorang kerabat beliau yang peka dengan kondisi Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, yaitu bernama Nafisah binti Munabbih. Ini teman beliau, teman Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian berbincanglah antara keduanya, dan taulah Nafisah bahwasanya Ibunda Khadijah ini menaruh hati pada sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datanglah Nafisah binti Munabbih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu masih berumur 25 tahun. Kemudian dikatakan kepadanya, ya Muhammad, kenapa engkau enggak menikah? Maka kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku enggak punya apa-apa untuk menikah. Maka kata Nafisah, jika engkau dicukupi atau diberikan kecukupan, kemudian diajak menikah dengan seorang wanita yang berharta, wanita yang memiliki harta, wanita yang memiliki kedudukan, kemudian wanita tersebut dari sisi kecantikan diakui oleh bangsa Arab, kemudian wanita tersebut dari sisi nasab adalah nasab yang mulia, maka apakah engkau akan menerimanya? Kata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa dia? Kok bisa menaruh hati pada sosok pemuda yang miskin pada masa itu? Kemudian Nafisah mengatakan, orang tersebut adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Maka kata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jika memang dia mau, maka aku menerima tawaran tersebut. Maka ini pelajaran berharga bagi kita semuanya. Bahwasanya tatkala seorang menikah, maka yang menjadi pertimbangan adalah dari pertimbangan kemuliaan. Itu pertimbangan yang pertama mungkin kecerdasannya, kemudian pertimbangannya kebaikan agamanya. Dan kebaikan agama ini bukan diukur berdasarkan sejauh mana ilmu yang dihafalkan, atau sebanyak apa Al-Quran yang dia hafalkan.
sebanyak apa hadis dari Rasulullah SAW yang dihafalkan. Tapi kebaikan ilmu ini, kebaikan agama ditentukan dari bagaimana seorang tersebut mengamalkan agamanya. Sekalipun pada masa itu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha adalah sosok yang belum masuk Islam karena Rasulullah SAW belum diutus sebagai seorang nabi dan belum berdakwah kepadanya, maka tahuilah Khadijah binti Khuwailid adalah sosok yang terhormat dari sisi kemuliaan nasabnya, dari sisi keluhuran budi pekertinya, dari sisi bahasa ibunda Khadijah radhiyallahu anha dijuluki dengan at-tahirah, wanita yang menjaga kesuciannya, dan penunjuk-penunjuk yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya ibunda Khadijah mencerminkan sosok akhlak seorang muslim meskipun beliau belum masuk sebagai seorang muslim. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Setelah mendengar penuturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mau menerima kalau seandainya Khadijah binti Khuwailid menjadi istri beliau, maka Nafisah binti Munabbi ini bergegas menuju Khadijah radhiyallahu anha dan mengabarkan kepada beliau kabar gembira ini. Dan setelah mendengar kabar tersebut, maka semakin yakinlah, membuncahlah kebahagiaan dari Khadijah binti Khuwailid. Kemudian setelah mendengar hal tersebut, maka paman-paman beliau sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah paman yaitu Abu Talib, kemudian Abul Abbas, Abu Talib yaitu yang menjadi paman beliau datang kepada paman Khadijah binti Khuwailid yang pada masa itu berperan sebagai wali dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan mahar beliau atau mahar yang diberikan pamannya untuk keponakannya ini atau diberikan oleh paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berupa 120 uqiyah, 120 uqiyah atau 20 ekor unta. Jadi kalau dihargai sekarang, kalau misalnya satu ekor unta 20 juta, berarti mahar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunda Khadijah pada masa itu adalah sekitar 400 juta. 400 juta ini masya Allah besar sekali. Baik. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah terjadi perundingan, maka menikahlah pada masa itu sosok wanita yang mulia, sosok wanita yang paling terhormat di antara wanita-wanita Quraisy dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok pemuda yang jujur, sosok pemuda yang dipercaya, sosok pemuda yang tidak pernah menampakkan kebohongan sama sekali, sosok pemuda yang tidak pernah beribadah kepada selain Allah bahkan sebelum beliau diutus sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menikahlah dua insan yang mulia ini dengan umur yang mungkin bertahun jauh, tapi ini tidak jadi masalah. Karena nantinya setelah pernikahan keduanya, maka dilahirkan dari rahim yang mulia sosok-sosok yang berperan besar dalam Islam, yaitu putri-putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara kemuliaan yang dimiliki Khadijah radhiyallahu anha, kenapa kok sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih beliau sebagai seorang istri, maka sosok yang paling ditonjolkan oleh Khadijah adalah kecerdasan akalnya. Khadijah radhiyallahu anha dengan sedemikian cerdas akalnya, maka beliau tetap patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi pelajaran bagi wanita-wanita yang beriman, bahwasanya secerdas apapun atau bahkan lebih cerdas ia dibandingkan suaminya, dibandingkan pasangannya, maka sebagai seorang istri hendaknya meletakkan tangannya di bawah tangan suaminya. Artinya menyerahkan ketaatan sepenuhnya kepada suaminya. Hendaknya sebagai seorang yang beriman, wanita yang beriman tidak mengagungkan kecerdasannya di atas kecerdasan suaminya. Ketika suaminya mengatakan A, maka sebagai seorang wanita yang beriman, maka apa yang dilakukan? Yaitu mengatakan, "Na'am, aku patuh dan taat kepada engkau, wahai suamiku." Dan di antara kesempurnaan akal yang dimiliki Khadijah radhiyallahu anha ini adalah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu pertama kali kepada Khadijah, menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar dari langit bahwasanya beliau diutus sebagai seorang nabi yang menyampaikan risalah agar manusia beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Maka apa yang dilakukan Ibunda Khadijah yang menunjukkan kesempurnaan akalnya adalah beliau radhiyallahu anha beriman langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagai pelajaran bahwasanya akal yang paling sempurna, seorang dikatakan paling berakal kalau misalnya dia menerima terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketetapan-ketetapan Allah, syariat-syariat Allah, perintah-perintah Allah, maka semua hal tadi
Semua hal tadi adalah bersesuaian dengan akal yang selamat, dengan akal sehat manusia. Ketika akal manusia atau ketika seorang berpikir di luar akal sehatnya, maka dia akan menjumpai penentangan-penentangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi akal yang sehat, akal yang selamat, fitrah yang selamat, maka dia akan berpikir atau merenung selaras dengan apa menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kami sebutkan tadi, bahwasanya di antara kesempurnaan akal Khadijah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau radhiyallahu anha langsung mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu. Sebagaimana disampaikan dalam buku, bisa jenengan lihat di halaman 48, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah Khadijah setelah Jibril alaihi salatu wasallam mengajarinya salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal tersebut kepada Khadijah. Jadi ini ada perbedaan di kalangan para ulama bagaimana cara sholat sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke langit, yaitu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa besar yaitu Isra dan Mi'raj. Maka para ulama berbeda pendapat. Ada ulama sebagian pendapat yang mengatakan bahwasanya tata cara sholat tanpa adanya rukuk dan sujud sebelumnya, rukuk dan sujud sebelumnya. Kemudian setelah Isra Mi'raj maka dijadikan ada rukuk dan sujud. Ada yang mengatakan sholat pada sebelum Isra Mi'raj ini hanya dilakukan pada pagi dan petang hari, yaitu antara bukrata wa asyiyah. Jadi pada pagi hari, kemudian pada sore hari. Ini pendapat yang lainnya. Kemudian ada yang mengatakan sholat sebagaimana sholat ketika setelah diturunkan wahyu atau perintah untuk sholat di peristiwa Isra Mi'raj. Akan tapi kata para ulama rahimahullah ta'ala, sholatnya ketika sebelum peristiwa Isra Mi'raj maka tidak dijadikan sebagai sesuatu yang wajib. Akan tapi setelah turunnya perintah Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra Mi'raj, maka Allah Subhanahu wa taala menekankan kewajiban tersebut. Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan tadi bahwasanya Khadijah radhiyallahu anha setelah sepeninggal dua suaminya yang mulia, kemudian dua suaminya yang terhormat di kalangan bangsa Quraisy kemudian mendapatkan sosok yang paling mulia, yaitu sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebutkan sifatnya al-amin, yang dipercaya oleh bangsa-bangsanya. Maka di antara yang menunjukkan bagaimana sosok kepercayaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sosok yang menunjukkan sifat yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah al-amin, adalah orang yang dipercaya, yaitu ketika terjadi peristiwa pembongkaran Ka'bah, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu orang-orang berselisih siapa yang akan meletakkan batu Hajar Aswad di tempatnya semula, dan kabilah-kabilah merasa berhak karena pada masa itu sekalipun berada dalam kekufuran maka mereka tetap meyakini sebagai seorang bangsa Quraisy maka mereka diberikan kemuliaan untuk menjaga Baitullah, untuk menjaga rumah Allah. Maka untuk mendapatkan kemuliaan tadi, maka barang siapa yang meletakkan Hajar Aswad, tentu saja ia paling mulia di antara kaum yang lainnya. Maka berselisih kaum-kaum yang ada. Nah, maka kata salah seorang di antara mereka, siapa saja yang masuk melalui pintu ini, maka dialah yang berhak memutuskan perkara perselisihan ini. Kemudian masuklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bahwasanya pada masa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditentukan sebagai sosok yang dipercaya. Kemudian melihat hal tersebut, maka para pemuka Quraisy sepakat. Naam, kalau pemuda ini yang memutuskan perkara, maka kami percaya. Karena pada masa itu, sebelum Rasulullah SAW menyampaikan wahyu, Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada orang-orang Quraisy, wahai penduduk Quraisy, wahai kaum Quraisy, jikalau aku misalnya menyampaikan di balik gunung ini, beliau menyampaikan hal tersebut dari atas gunung, dari atas bukit, dari balik bukit ini ada pasukan yang siap menyerang Makkah. Maka apa yang kau lakukan? Apakah engkau percaya kepadaku? Maka orang penduduk Quraisy mengatakan, kami tidak pernah menjumpai engkau berdusta sekalipun. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mendengar pernyataan demikian, maka Rasulullah mengatakan, sungguh aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Dia. Nah, setelah menyampaikan hal tersebut, maka beranglah atau marahlah orang-orang Quraisy karena mendengar hal tersebut. Tapi mereka tidak bisa menyangkal bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang dipercaya, yang nggak pernah diketahui satu kali pun berdusta, yang tidak pernah diketahui satu kali pun berdusta, bahkan sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai nabi. Makanya ketika perselisihan yang terjadi,
yang mana pada masa itu belum diutus sebagai seorang nabi, maka para penduduk Quraisy atau para pemuka Quraisy setuju jika pemuda ini menjadi penengah di antara mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan ilham supaya apa? Supaya mengambil secari kain, kemudian meletakkan hajar aswad di kain tersebut, kemudian diangkat oleh seluruh perwakilan dari orang-orang Quraisy yang ada. Jadi perwakilan dari masing-masing kabilah membawa atau mengambil ujung-ujung dari kain tersebut, kemudian membawanya ke dekat Ka'bah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meletakkan batu tersebut kembali ke tempatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digelari oleh penduduk Quraisy pada masa itu dengan sebutan Al-Amin, orang yang dipercaya. Baik Rasulullah SAW sebelum diutus sebagai seorang nabi maupun setelah diutus sebagai seorang nabi, Rasulullah adalah sosok yang Al-Amin, sosok yang dipercaya. Sebelum diutus sebagai nabi, mungkin beliau dikenal dipercaya sebagai seorang yang di antara manusia-manusia yang ada. Namun setelah menjadi nabi, beliau dipercaya baik dari kalangan manusia dan dipercaya pula bahwasanya beliau tidak pernah berkhianat sama sekali dalam menyampaikan risalah. Bahkan barang siapa yang menyangka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhianat dalam menyampaikan risalah, atau dikatakan bahwa Rasulullah lupa menyampaikan satu risalah, atau Rasulullah salah dalam menargetkan risalah tersebut, maka kita akan dikatakan oleh para ulama orang tersebut atau orang yang meyakini hal tersebut adalah orang yang kufur atau orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Baik, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kemuliaan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha yang menunjukkan sisi kelembutan hati Ibunda Khadijah radhiyallahu anha adalah Ibunda Khadijah ini seorang yang peka dengan kondisi suaminya. Seorang yang ngerti kalau suaminya lagi marah, ngerti. Seorang yang ngerti kalau misalnya suaminya lagi suntuk. Seorang yang ngerti ketika suaminya misalnya gelisah dengan sesuatu. Ibunda Khadijah adalah sosok yang demikian. Tanda-tandanya adalah apa? Adalah ketika Ibunda Khadijah radhiyallahu anha mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diliputi dengan ketakutan. Karena itu awal kali beliau menerima wahyu, maka beliau menggigil keras dan ketakutan. Dan Ibunda Khadijah adalah sosok yang paling perhatian kepada Rasulullah SAW ketika itu terjadi. Itu Ibunda Khadijah menyelimuti Rasulullah SAW, kemudian menenangkan hati Rasulullah SAW. Yang kata Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, yang mana beliau mengatakan, sungguh wahai engkau, wahai suamiku, engkau adalah sosok yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan engkau, dan sesungguhnya apa yang datang kepadamu tadi insya Allah akan pertanda kebaikan. Kemudian di kisah yang sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Ibunda Khadijah kembali mengadu kepada Waraqah bin Naufal tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Tapi ala kulli hal, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha adalah sosok wanita yang penuh kasih sayang. Adalah sosok yang paling ngerti bagaimana kondisi suaminya. Di antara yang menunjukkan hal tersebut adalah kisah ketika Halimah As-Sa'diyah, yaitu ibunda sepersusuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat ibunda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para ulama sepakat terjadi perselisihan awalnya. Terjadi perselisihan apakah ibunda Rasulullah SAW yaitu Halimah As-Sa'diyah itu seorang yang muslim, seorang menerima Rasulullah sebagai utusan Allah. Maka Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menetapkan dalam kitab Al-Isabah, menggolongkan Halimah As-Sa'diyah dan juga saudari sepersusuan Rasulullah SAW adalah seorang yang sudah masuk Islam dan beriman kepada Rasulullah SAW. Artinya apa? Artinya dua orang tadi, yaitu saudari sepersusuan Rasulullah dan juga Halimah As-Sa'diyah, adalah seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian lanjut tadi kisah tentang bagaimana pengertian Ibunda Khadijah radhiyallahu anha kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat bagaimana Rasulullah gembira menyaksikan Halimah As-Sa'diyah setelah bertahun-tahun berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian datang di hadapan Rasulullah, maka Ibunda Khadijah tetap mengamati gimana kondisi suaminya ketika menghadapi Halimah As-Sa'diyah. Yang mana ini kisah yang cukup mengharukan, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Halimah As-Sa'diyah masuk ke dalam rumah Khadijah radhiyallahu anha, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam segera membentangkan selendangnya. Untuk apa? Untuk duduk ibunda beliau yaitu Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan sisi
Sisi apa? Sisi kelembutan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sisi kerinduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunda sepersusuannya, yang mana Rasulullah memperlakukan beliau dengan perlakuan yang ta'zim, perlakuan yang menghormati, perlakuan yang memuliakan seorang ibu, seolah-olah Halimah As-Sa'diyah ini adalah sosok ibunda beliau sendiri, ibunda kandung beliau sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan atau ditanyakan kabarnya tentang ibunda Khadijah dan ibunda Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha, kemudian diceritakanlah saya pada masa tersebut Bani Asad atau kampung Bani Asad, yaitu di tengah di perkampungan tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa kecilnya beliau tinggal di sana, itu sedang dilanda pacaklik. Melihat hal tersebut atau menyaksikan mendengar hal tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu bersedih. Dan ketika menyaksikan kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibunda Khadijah radhiyallahu anha ini membekali Halimah As-Sa'diyah ketika izin pulang, dibekali dengan 40 ekor kambing dan juga 1 ekor unta untuk membawakan air untuk itu ibunda Halimah As-Sa'diyah, dan juga memberikan perbekalan yang cukup. Kenapa ibunda Khadijah melakukan demikian? Sebagai bakti beliau kepada suami beliau, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan sisi kepekaan ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Di antara kepekaan yang lainnya adalah ibunda Khadijah radhiyallahu anha itu tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu menyayangi sosok budak yang dimiliki oleh ibunda Khadijah, yaitu siapa? Zaid bin Harithah. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan Zaid bin Harithah ini sebagaimana perlakuan beliau kepada putri dan putra beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah. Zaid bin Harithah adalah sosok budak awalnya budak dari Khadijah binti Khuwailid, yang kemudian karena tahu Rasulullah SAW begitu menyayanginya, maka ibunda Khadijah menghadiahkan kepada Rasulullah SAW budak beliau, yaitu Zaid bin Harithah. Setelah diberikan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW membebaskan Zaid bin Harithah dan menjadi orang merdeka sepenuhnya. Baik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan ibunda Khadijah yang lainnya, dan di antara kemuliaan ibunda Khadijah radhiyallahu anha yang lainnya adalah sebagaimana disebutkan di buku di halaman 62, bahwasanya ibunda Khadijah radhiyallahu anha, kita sebutkan kisahnya di awal tadi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali merenung di Gua Hiro, seringkali berusaha menemukan apa sebenarnya arti hidup ini, kemudian diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril, dan di awal-awal menerima wahyu beliau menggigil keras karena sifat wahyu ini berat. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, sungguhnya kami akan memberikan kepadamu qaulan tsaqila, perkataan yang berat, yaitu kalamullah. Dan kalamullah ini berat. Bahkan dikatakan, dikisahkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika menerima wahyu ini dalam keadaan badannya menggigil. Karena apa? Padahal pada waktu itu musim dingin. Tapi badan beliau penuh keringat. Karena apa? Saking beratnya wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW. Begitupun ketika di awal-awal, ketika Rasulullah SAW ditemui oleh malaikat Jibril, kemudian dikatakan kepadanya, Iqra, bacalah. Kemudian beliau mengatakan, Lastu ana biqari, aku ini bukan seorang yang bisa membaca. Kemudian Iqra, bacalah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku bukanlah sosok yang bisa membaca. Kemudian dikatakan yang ketiga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan seluruh alam. Kemudian malaikat Jibril mendekat Muhammad SAW, dan ketika itu Nabi SAW pulang ke rumahnya dalam keadaan ketakutan. Dan ibunda Khadijah sebagai sosok yang mulia, istri yang pengertian, istri yang tahu bagaimana kondisi suaminya, maka ibunda Khadijah radhiyallahu anha berusaha menenangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, kalau misalnya Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada ibunda Khadijah, kenapa aku mengalami hal ini dan itu, maka ibunda Khadijah mengatakan, sekali-kali tidak, bergembiralah engkau wahai suamiku, karena demi Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Kau menyambung tali kekeluargaan,
Rasulullah SAW dikenal sebagai sosok yang mulia, menyambung tali keluargaan, tidak memutusnya. Kemudian engkau jujur dalam bertutur kata. Kemudian engkau menanggung beban orang-orang yang lemah. Kemudian engkau membantu orang-orang miskin. Kemudian engkau memuliakan kamu. Kemudian engkau membantu orang-orang kesusahan. Maka bagaimana mungkin sosok yang mulia seperti ini atau sosok mulia seperti engkau, kata Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, Allah akan menyanyiakan orang seperti ini? Enggak mungkin sama sekali. Ini bentuk kalimat yang menenangkan dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa seorang yang menjadi istri atau pasangan sosok dai atau ustadz yang menyampaikan kebenaran, kemudian ketika ada di fase di mana ustadz tadi mengalami serangan bertubi-tubi dari musuh-musuh Islam, maka sosok yang harusnya paling berperan dalam menjaga perasaan suaminya tadi atau dalam menenangkan suaminya adalah istrinya. Jadi jangan sampai ketika ustadznya sudah mengalami atau suaminya sebagai seorang ustadz sudah mengalami begitu banyak hambatan di luar sana, kemudian sebagai seorang istri justru mohon maaf dalam rumahnya dia malah memberatkan pikiran suaminya, menambahkan beban suaminya, mengeluh tentang berbagai macam hal padahal suaminya pada masa itu sedang tertimpa kesusahan pikiran, beban pikiran dan lain sebagainya. Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rumah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ketika pernikahannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diliputi dengan kebahagiaan, diliputi dengan keberkahan. Sebagaimana rumah Halimah As-Sa'diyah, yaitu ibu susu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah datang kepada mereka, maka rumahnya diliputi dengan keberkahan. Sebagaimana kita tahu di kisah-kisah yang masyhur bahwasanya Ibunda Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah hadir di tengah mereka, ternak yang sebelumnya atau kambing yang sebelumnya tidak banyak dalam mengeluarkan susu, kemudian ketika Rasulullah SAW datang hadir di tengah mereka, maka hewan-hewan ternak ini yang sebelumnya tidak banyak mengeluarkan susu, justru pada tahun-tahun tersebut adalah tahun-tahun di mana susu hewan-hewan ternak mereka memancar begitu derasnya. Ini menunjukkan sisi kemuliaan segala tempat yang dihinggapi Rasulullah SAW. Jadi antaranya rumah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Dan bahkan para ulama menyebutkannya rumah Ibunda Khadijah ini, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha adalah tempat yang mulia setelah Masjidil Haram atau setelah Baitullah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibunda Khadijah melahirkan beberapa orang anak atau seluruh anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik putra maupun putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berasal dari Ibunda Khadijah kecuali putra beliau bernama Ibrahim yang berasal dari Maria Al-Qibtiyah. Adapun yang lainnya maka semuanya berasal dari Ibunda Khadijah, dari pernikahannya dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, yaitu Al-Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Fatimah radhiyallahu anhum. Kesemuanya tadi merupakan putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah radhiyallahu anha. Ditambah lagi dengan keberkahan yang lainnya, yaitu kehadiran budak Khadijah binti Khuwailid yang bernama Zaid bin Harithah, yang mana pada masa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum datang perintah atau sebelum datang larangan untuk menasabkan seseorang kepada selain bapaknya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking cintanya dengan Zaid bin Harithah karena keluhuran budi pekerti Zaid bin Harithah, maka Rasulullah mengatakan bahwasanya inilah Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad dan dia mewarisiku dan aku mewarisinya. Ini menunjukkan sisi kedekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid bin Harithah sampai datang ke firman Allah Azza wa Jalla bahwasanya tidaklah Muhammad itu, yang artinya tidaklah Muhammad itu bapak di antara laki-laki di antara kalian. Jadi bukan bapak di antara kalian, akan tetapi Nabi Muhammad SAW adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala dan penutup para nabi. Nah, ayat ini menunjukkan sisi larangan untuk seorang menisbatkan seseorang kepada yang bukan bapaknya. Itu sebagaimana disebutkan dalam sebuah sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menisbatkan seorang anak kepada selain bapaknya, maka sungguh dia telah kufur. Maksudnya kufur di sini adalah kufur asghar, yaitu seorang telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam sabda yang lainnya, barang siapa yang menisbatkan seorang anak kepada selain bapaknya, maka sungguh dia telah kufur.
telah berbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi yang menunjukkan sisi keharaman seseorang untuk menisbatkan orang lain kepada selain bapaknya. Lalu bagaimana kalau misalnya dinisbatkan kepada kakeknya? Kalau memang masyhur dinisbatkan kepada kakeknya dan maksudnya adalah bahwasanya si fulan ini adalah keturunan dari kakeknya tersebut, kita katakan hal tersebut benar. Akan tapi kalau dengan sengaja menggugurkan menggugurkan bapaknya, kemudian disebutkan langsung kepada kakeknya dan tidak mengakui bapaknya sebagai seorang ayah yang sah, maka hal tersebut atau soal nasab yang sah, maka hal tersebut dilarang dalam agamanya, bahkan kepada kakeknya sendiri. Terlebih kalau misalnya kepada selain kakeknya. Dan ini banyak dijumpai di kalangan para ulama yang mereka dikenal dengan nama kakeknya. Contohnya misalnya Ahmad bin Hambal. Sungguhnya Ahmad bin Hambal bukan Ahmad bin Hambal. Artinya Hambal ini bukan nama bapak beliau. Akan tapi yang memang masyhur di tengah umat pada masa itu adalah Hambal, yaitu kakek beliau rahimahullah taala. Akan tapi apakah ini diperbolehkan? Nah, jawabnya diperbolehkan dalam rangka ikhbar semata, dalam rangka mengabarkan bahwa ini keturunan dari Hambal yang masyhur tersebut. Baik. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Di antara kemuliaan Khadijah radhiyallahu anha yang lainnya adalah tatkala Khadijah radhiyallahu anha menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masa-masa yang sulit, yang mana Ibunda Khadijah radhiyallahu anha atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu diasingkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Di antara bentuk kezaliman orang-orang kafir Quraisy pada masa itu, karena mereka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan atau menentang agama nenek moyang mereka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kaumnya, yaitu kaum dari Abdul Muthalib, diasingkan semuanya, ditaruh di luar Makkah, dan orang-orang tidak diperkenankan untuk bertransaksi dengan kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang yang beriman pada masa itu. Ini bentuk siksaan yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha dengan sabar menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa-masa tersebut. Ini menunjukkan khadifillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, hendaknya seorang istri ini selama suaminya dalam kebaikan, maka hendaknya dia tunduk, dia patuh, dia nemani dalam suka maupun duka. Ikhwadifillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Di antara kemuliaan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha yang lainnya, yaitu yang mana disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anha yang mengatakan ata Jibril an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, hadhihi Khadijah qad atat maha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni." Akan datang sebentar lagi itu Ibunda Khadijah, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, yang mana beliau membawa nampan berisi makanan atau minuman. Kemudian dikatakan oleh Jibril alaihissalatu wassalam, faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni. Sampaikanlah salam kepada Khadijah, salam tersebut dari Allah Subhanahu wa taala juga dariku. Bayangkan, Bunda Khadijah radhiyallahu anha adalah sosok yang mendapat pengakuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan langsung melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang mulia. Maka ini pelajaran juga bagi wanita-wanita yang beriman pada masa ini. Kalau misalnya Ibunda Khadijah yang sudah dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tetap berusaha dalam berbuat ketaatan, maka bagaimana mungkin orang-orang wanita-wanita beriman pada masa ini yang belum dijamin keselamatan kok tidak sesemangat Ibunda Khadijah dalam menjalankan ketaatan kepada suaminya, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, ketaatan dalam menjalankan agamanya. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Di antara kemuliaan Ibunda Khadijah yang lainnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ibunda Khadijah ini sebelum meninggal beliau sudah dikabarkan akan dibangunkan istana di surga. Maka ini bagaimana kegembiraan atau kebahagiaan hati Ibunda Khadijah, dan kebaikan sebagai seorang hamba dan juga seorang istri diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan salam dari Allah langsung dan bahkan dari malaikat dan juga dari malaikat Jibril. Kemudian langsung dikabarkan berupa diberikan istana di surga. Maka kemuliaan mana lagi yang bisa didapat selain ini?
Kemudian sebagaimana dikatakan oleh seorang sahabat radhiyallahu anhu, dikisahkan bahwa seorang sahabat diutus oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke sebuah daerah. Dia diutus membawa sebuah pasukan. Dan sahabat ini diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk mengimami pasukan tersebut, untuk mimpin pasukan tersebut, untuk kalau misalnya sholat ngimamin. Dan ketika sholat, sahabat ini dijumpai setelah membaca surah yang lainnya, yaitu surah Al-Fatihah, kemudian surah yang lainnya, maka sahabat ini selalu sekali membaca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian para sahabat yang lainnya merasa asing. Rasulullah nggak pernah melakukan demikian. Tapi kenapa kok melakukan demikian? Maka Rasul diadukan kepada Rasulullah dan Rasulullah mengatakan saluhu. Tanya dia, lima tasna'u misladak. Kenapa kok dia melakukan hal tersebut? Maka ketika ditanyakan hal tersebut, maka laki-laki atau sahabat tersebut menjawab, inna fiha, sungguhnya dalam surah Al-Ikhlas ini terdapat apa? Sifatir Rahman, terdapat sifat-sifat hamba, sifat-sifat Allah yang maha pengasih. Dan sungguhnya aku cinta akan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla ini. Karenanya, atau beliau ini rutin membaca surah Al-Ikhlas. Mendengar penuturan demikian, kata Rasulullah SAW, akhbiruhu. Katakanlah kepada sahabat tadi, fa innallaha yuhibbu. Sungguhnya Allah menyampaikan rasa cinta kepadanya. Nah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin bahkan disampaikan langsung, bukan dalam rangka dalam bentuk umum, misalnya disampaikan wahyu, Allah mencintai orang-orang beriman, enggak. Tapi langsung disampaikan melalui Rasulullah SAW. Allah mencintai orang tersebut. Maka bagaimana kemuliaan seperti apa lagi yang diharapkan oleh seorang manusia? Atau kemuliaan seperti apa lagi yang bisa didapatkan oleh seorang yang lebih tinggi dibandingkan kabar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Dan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha mendapat prerogatif seperti ini. Yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan langsung disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya, dan Jibril alaihi salatu wassalam juga memberikan salam kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Demikian di antara kemuliaan-kemuliaan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Sebagaimana kita sebutkan tadi, di antara kemuliaan yang sepeninggal Ibunda Khadijah adalah Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah cemburu melebihi kecemburuan beliau kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan Aisyah pernah suatu ketika marah dalam tanda kutip ya. Ini marahnya seorang istri kepada suami, ini normal, wajar. Jadi jangan dianggap bahwa Ibunda Khadijah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini marah sebagaimana marahnya seorang kepada yang lain, enggak. Ini marahnya seorang istri kepada suaminya. Bahkan suaminya sebagai seorang Rasulullah, sebagai seorang utusan Allah. Nah, marahnya ini kenapa? Karena Rasulullah sering kali ingat dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan Khadijah lagi. Nyebut-nyebut Khadijah lagi. Untuk apa engkau menyebut Khadijah, wahai Rasulullah? Padahal engkau dikaruniai seorang yang lebih baik darinya. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, kenapa engkau menyebut Khadijah, wahai Rasulullah? Khadijah adalah sosok yang demikian dan demikian. Beliau menyebutkan ciri-ciri Ibunda Khadijah, yaitu sosok yang tua, lebih tua daripada Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW memberikan jawaban yang cukup menyejukkan. Yaitu kata Rasulullah SAW, inni ruziktu hubbaha. Aku diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintainya. Ini pelajaran bagi kita. Bahwasanya rasa cinta, rasa benci dan lain sebagainya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita meminta kepada Allah. Kalau misalnya kita ngerasa bosan dengan pasangan kita, kemudian kita ngerasa pasangan kita kok begini-begini aja, mungkin saja karena kita jarang mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniai rasa cinta kepada pasangan kita. Dan Rasulullah SAW mengakui bahwa rasa cinta yang tumbuh dalam dirinya itu ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ketika ditanyakan kenapa kok nyebut-nyebut Khadijah terus, maka kata Rasulullah SAW, inni ruziktu hubbaha. Aku ini dikaruniai oleh Allah untuk mencintai Khadijah. Kemudian di antara kemuliaan sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha, yang mana Rasulullah SAW ketika mengalami amul huzni, yaitu tahun-tahun pahit Rasulullah SAW, tahun-tahun sedih Rasulullah SAW, yaitu ketika Ibunda Khadijah meninggal, kemudian paman beliau Abu Thalib yang selama hidupnya membela Rasulullah SAW juga meninggal, plus dalam keadaan kekufuran Abu Thalib dalam keadaan kekufuran. Ini tahun-tahun yang sangat sedih, tahun-tahun yang begitu sedih yang dialami Rasulullah SAW. Dan tahun ini berlarut-larut, tahun ini sedih berlarut-larut. Sampai ketika setelah menikah dengan istri yang lainnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah SAW masih teringat-ingat dengan
Ibunda Khadijah. Misalnya ketika peristiwa tawanan, ada salah seorang tawanan, yaitu tawanan dari tawanannya adalah ketika berperang karena menang kaum muslimin menang, maka salah satu tawannya adalah suami dari putri Khadijah radhiyallahu anha. Maka ketika mendapati hal demikian dan putri tadi menebus suaminya dengan cara apa? Dengan cara memberikan kalung yang diberikan Khadijah di masa pernikahannya, maka ketika melihat kalung tersebut Rasulullah SAW teringat kembali kepada Khadijah. Kemudian beliau mengatakan, jikalau kalian, kepada sahabatnya, beliau mengatakan, jikalau kalian misalnya memberikan kebebasan kepada tawanan ini, kemudian mengembalikan kalung tadi, maka itu terserah kalian. Maka para sahabat radhiyallahu anhum tahu atau paham bahwa Rasulullah SAW pada masa itu sedang teringat-ingat dengan ibunda Khadijah, dan tidak ada rasa cinta yang begitu nampak kecuali ketika seseorang ditinggalkan oleh orang dicintainya dan perasaan tersebut senantiasa terngiang-ngiang di pikirannya. Maka Rasulullah SAW ketika menyembelih seekor kambing, maka beliau mengatakan, sampaikan ini kepada teman Khadijah yang itu, sampaikan ini kepada teman yang Khadijah yang A, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW senantiasa mengingat istri beliau yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Maka Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengomentari hal tersebut. Beliau mengatakan ini sungguh mengherankan, sungguh menakjubkan. Sampai-sampai Aisyah merasa cemburu kepada seorang wanita yang notabene sudah tua. Dalam artian sudah lebih tua dibandingkan Rasulullah SAW. Bahkan setelah meninggal dunia. Bagaimana mungkin cemburu dengan sosok yang sudah meninggal dunia. Karena Rasulullah seringkali menyebutnya, ini menunjukkan kecintaan Rasulullah kepada ibunda Khadijah tidak hilang sama sekali. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sungguhnya kemuliaan dimiliki Khadijah radhiyallahu anha bukan karena urusan duniawi yang beliau miliki, bukan karena gelar-gelar manusia kepadanya, bukan karena kedudukan Khadijah radhiyallahu anha di tengah-tengah bangsa Quraisy, bukan. Tapi kemuliaan yang dimiliki atau keutamaan yang dimiliki Khadijah radhiyallahu anha baik di hati Rasulullah SAW, kemudian di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau di sisi Allah Subhanahu wa taala kemudian di hati Rasulullah SAW adalah ditempuh karena Khadijah radhiyallahu anha adalah sosok yang taat kepada Allah, kemudian taat kepada Rasulullah SAW, taat kepada suaminya yang sekaligus pada masa itu menjadi Rasulullah SAW. Maka dengan ketaatannya ini sebagai seorang wanita yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ibunda Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan kenikmatan atau kemuliaan sedemikian banyaknya. Di antara yang kita sebutkan tadi, mendapatkan salam dari Allah dan juga Jibril, kemudian mendapatkan janji berupa istana di surga, kemudian kecintaan Rasulullah SAW yang sedemikian dalam kepada ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Dikatakan dalam firman Allah Azza wa Jalla, sungguh orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai, yang di tempat yang disenangi di sisi Rabb yang Maha Kuasa. Dan di antara hamba-hamba yang beriman ini ada ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha, yang mana kemuliaannya tidak lagi diragukan oleh setiap orang-orang yang beriman. Bahkan orang yang mencela ini merupakan tanda kekufuran di dalam hatinya. Jadi siapapun yang mencela sahabat Rasulullah SAW, terutama orang-orang yang cintai Rasulullah SAW, maka ada bibit kekufuran di dalam dirinya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat atas apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Dan jika ada pertanyaan yang bisa kami jawab, maka kami jawab. Kami persilakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, kepada akhwat dan ummahat yang ingin bertanya langsung dipersilakan raise hand terlebih dahulu ya. Sambil menunggu Ustaz, ada pertanyaan di chat. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Akhlak ibunda Khadijah kepada suaminya Rasulullah SAW sangat menginspirasi, Masya Allah. Yang saya tanyakan, bagaimana jika suami tertutup dalam segala hal? Kita ingin memahami apa yang dirasakannya pun sulit. Apabila suami bersikap biasa, mungkin akan lebih mudah dalam bermuamalah. Tetapi ia tampak berbeda hingga berpengaruh pada pengambilan keputusan bersama yang membuat pasangan kesusahan. Harus bagaimana? Apa nasihat Ustadz untuk sang istri? Syukron barakallahu fikum.
Baik. Masya Allah, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bagus sekali. Dan ketika kami menjawab, maka ini menjadi pelajaran bersama. Entah bagi yang menyimak maupun bagi yang menyampaikan. Baik, ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Terkadang memang dijumpai sifat pasangan itu beraneka ragam. Ada yang pendiam, ada yang terbuka dengan segala hal, ada yang menyembunyikan sebagian hal kemudian membuka yang lainnya. Ada yang bahkan menutup seluruh hal dari pandangan manusia yang lainnya dan dia hanya menyimpannya dalam hatinya. Dan ini dijumpai bukan hanya suami tapi juga istri. Kadang istri menyimpan hal aneka ragam A dan B dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sikap seorang istri ketika mendapati suami yang demikian? Maka kita katakan ketaatan kepada seorang suami. Bahkan suami, seandainya tetap suami berada dalam kebaikan, ketaatannya kepada seorang suami tidak berubah sama sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau seandainya aku boleh memerintahkan manusia untuk bersujud kepada manusia yang lainnya, niscaya aku memerintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Ini menunjukkan bahwasanya ketaatan seorang istri kepada suaminya adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang istri yang salihah, seorang istri yang memang baik, ya, seorang istri yang baik, seorang istri yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ketika ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya ini membekas, maka bekasnya atau efeknya atau dampaknya adalah dia benar-benar mentaati suaminya selama dalam kebaikan. Dan di antara bentuk ketaatannya adalah ketelatenannya dalam menghadapi suami yang demikian. Karena suami yang demikian juga memang tabiat yang mungkin tidak bisa dirubah. Jadi ada tabiat-tabiat yang kita nggak bisa memaksakan berubah. Lalu bagaimana untuk mengubahnya? Ya diajak komunikasi. Kalau memang nggak bisa diajak komunikasi, misalnya suami tipe yang temperamental ketika disinggung masalah-masalahnya, maka kita adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak ada yang membolak-balikkan hati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimanapun kecilnya keinginan yang kita inginkan dari suami kita atau dari pasangan kita, hendaknya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Ya Allah, bukakanlah hati suami saya atau lapangkanlah hatinya. Minimal kalau misalnya dia nggak membuka di hadapan saya, maka setidaknya bantulah saya atau berikanlah bantuan pertolongan kepada saya ya Allah untuk senantiasa berbakti kepadanya. Sekali misalnya suaminya tetap tertutup dalam segala hal, menyimpan masalahnya sendiri, maka mintalah kepada Allah agar apa? Agar istri atau agar kita menerima kondisi pasangan kita, agar kita tetap telaten dengan kondisi pasangan kita, agar kita tetap patuh dan taat kepada suami kita, sekalipun suami kita memperlakukan kita dengan hal-hal yang mungkin dirasa kita kurang sukai. Itu cara yang pertama, itu mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha membolak-balikan hati. Kemudian yang kedua, ya cara-cara yang ditempuh sebagaimana cara-cara menyelesaikan pasangan suami istri itu dengan komunikasi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wallahu taala. Saja. Ada lagi Ummahat yang ingin ditanyakan, silakan. Baik Ustadz, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Mohon penutupnya Ustadz, nasihat untuk kami di sini. Baik, ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Dari kisah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, kita mengambil banyak sekali pelajaran. Itu bahwasanya kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditempuh dengan cara menampakkan hal-hal baik di hadapan manusia berupa benda-benda duniawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah Subhanahu Wa Taala nggak melihat bagaimana rupa kalian. Allah Subhanahu Wa Taala nggak melihat bagaimana
bagaimana harta benda kalian, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana hati kalian. Yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya dalam hati. Maksudnya dalam hati, sumbernya dalam hati dan teraplikasikan dalam amalan. Dan cerita-cerita orang-orang yang beriman, cerita orang-orang yang mulia, cerita orang-orang yang bertakwa, seluruhnya kemuliaan yang mereka dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan karena kemuliaan harta mereka, bukan karena ketinggian harta mereka, bukan karena banyaknya harta mereka, tapi karena kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Qarun adalah sosok yang paling banyak harta bendanya, sosok yang bergelimang dengan harta, tapi justru Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan ia ke dalam perut bumi dalam rangka memberikan apa? Memberikan sanksi kepadanya karena hartanya tidak membawanya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhatikan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sosoknya yang paling mulia, sosoknya adalah sosok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat-sahabat Anda, beliau adalah sosok yang paling cintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di samping beliau diberikan karunia berupa harta duniawi, Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok yang paling ringan ketika membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok yang paling ringan ketika menggunakan harta bendanya untuk ketakwaan atau untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya ketika membaca kisah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, kita dapati bahwasanya kemuliaan yang beliau dapatkan itu bukan karena kedudukan beliau di tengah-tengah bangsa Quraisy, bukan. Bukan pula karena beliau dikenal oleh manusia sebagai sosok yang begini dan begitu dari sisi duniawi. Bukan. Tapi kemuliaan tadi didapatkan berupa kabar gembira yang dibangunkan istana di surga, kemudian diberikan salam dari Allah, kemudian dari malaikat Jibril. Semua kemuliaan tadi bersumber atau didapatkan dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innalil muttaqina mafaza. Sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa terdapat kebahagiaan atau kemenangan, yaitu berupa hadaiqa wa a'naba. Berupa apa? Berupa kebun-kebun dan juga anggur-anggur wa kawa'iba atroba dan gadis-gadis yang sebaya dan lain sebagainya dan seterusnya. Dari kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan surga itu bukan diperuntukkan bagi mereka yang hartanya banyak, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala peruntukkan surga, persiapkan surga uiddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya dengan mengkaji sirah sahabiah ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita atau mempertemukan kita kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.